Ini tidak ada satupun yang membuka. Biang keroknya adalah Pratikno. Ya ada yang buka nggak? Iya, biang keroknya. Jangan rektor cuma korban. Kenapa Pratikno? Dia berkepentingan sebagai tangan kanan Jokowi, memberi manfaat pada Jokowi, bahwa dia lulusan UGM, bahwa dia orang UGM. Kapan Jokowi pernah kuliah di UGM? Kita bisa urunan supaya membiayai uji forensik ini, ya, ijazah maupun skripsi Joko Widodo. Kalau memang mereka merasa hasilnya tanpa manipulasi, Baris Krim harusnya siap itu sampel itu diuji oleh pihak luar juga. Hati-hati, AI hanyalah alat. Jika data latihnya bias, maka outputnya juga bisa menyesatkan. Dengan wajah penuh kekhawatiran, ia membuat video, "Jangan telan mentah-mentah analisis AI," katanya. Ironis, sebab rakyat justru sudah lama dipaksa menelan ijazah mentah-mentah, tanpa garam, tanpa rasa, cuma modal percaya. Kini AI disalahkan, padahal yang basi bukan teknologinya, tapi kebohongannya. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar, dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergeraklah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya Jokowi dan Pratikno pun menjadi duet maut yang saling membutuhkan. Jokowi mengandalkan Pratikno sebagai pelaksana tugas yang patuh tanpa reserve. Pratikno menikmati privilege sebagai tangan kanan presiden. Seperti banyak pembantu Jokowi lain, Pratikno kemudian terjerat dalam jalinan kepatuhan menjalankan tugas presiden, pragmatisme personal, dan kesempatan mempraktikkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian lama semakin tak terkontrol. Tak mengherankan jika nama Pratikno disebut dalam perkara korupsi pengadaan menara pemancar internet proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Urusan apa sih Pratikno yang dihajar rektornya begini, sampai ngeles kiri ngeles kanan, ketemu pergi menghindar. Kenapa? Ini tidak ada satupun yang membuka. Biang keroknya adalah Pratikno. Ya ada yang buka nggak? Iya, biang keroknya. Jangan rektor cuma korban. Dan rektor nggak ngerti, maaf aja, ibu bapak nggak ngerti, tidak menduga akan dijadikan seperti itu. Kenapa Pratikno? Dia berkepentingan sebagai tangan kanan Jokowi, memberi manfaat pada Jokowi, bahwa dia lulusan UGM, bahwa dia orang UGM. Kapan Jokowi pernah kuliah di UGM? Mantan rektor UGM aja mengatakan gitu. Jadi mestinya Jokowi harus bangga. Enggak, kenapa sih kalau enggak ngaku-ngaku bohong-bohong lulusan UGM? Cuman yang saya khawatir, jangan-jangan SMA-nya pun tak jelas orang. Saya memang dalam berbagai kesempatan mendorong saudara-saudara untuk memanfaatkan AI, kecerdasan buatan, dalam rangka untuk mempermudah pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Analisis AI jangan ditelan mentah-mentah. Hati-hati, AI hanyalah alat. Jika data latihnya bias, maka outputnya juga bisa menyesatkan. Kita semua harus bersikap kritis terhadap jawaban AI. Pratikno, mantan rektor UGM, mulai terusik. Bukan soal intelektualitas, tapi ijazah palsu Jokowi yang makin riuh. Dengan wajah penuh kekhawatiran, ia membuat video, "Jangan telan mentah-mentah analisis AI," katanya. Ironis, sebab rakyat justru sudah lama dipaksa menelan ijazah mentah-mentah, tanpa garam, tanpa rasa, cuma modal percaya. Kini AI disalahkan, padahal yang basi bukan teknologinya, tapi kebohongannya. Kalau kita ingin ya hasilnya nanti kalau tertutup seperti ini, kami ingin ya bahan yang sama diuji oleh lembaga luar, ya, di Singapura maupun Malaysia, ya, atau Thailand yang dekat-dekat saja gitu loh, yang tidak bisa diintervensi. Kita bisa urunan gitu, ya, kita bisa urunan supaya membiayai uji forensik ini, ya, ijazah maupun skripsi Joko Widodo. Kalau memang mereka merasa hasilnya tanpa manipulasi, Baris Krim harusnya siap itu sampel itu diuji oleh pihak luar juga. Gitu. Kalau nggak siap, berarti ada something permainan di situ, kan? Itu yang menjadi penekanan kita, ya. Jangan
memanipulasi. Ya, kalau merasa tidak memanipulasi hasil forensik, ayo kita uji di luar, kan gitu. Di lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh Jokowi, kan gitu. Ya gak? Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Dia dulu Rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergeraklah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya, ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami goes to kampus di UGM, gak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang kok ada spanduk-spanduk menolak atau mengkritik pemerintah. Nah, begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Pratikno terus dituding menjadi otak rusaknya dunia kampus. Hal itu berdasarkan investigasi majalah Tempo. Bukan hanya itu saja, Pratikno dituding menjadi operator politik mantan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan Kanselir Jerman 1871-1890 Otto von Bismarck yang mengatakan bahwa politics ruins the character, atau politik bisa merenggut karakter seseorang. Menjadi menteri 2 periode, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menari bersama kekuasaan Presiden Joko Widodo. Pratikno naik ke panggung kekuasaan setelah Jokowi terpilih dalam pemilihan umum 2014. Selama hampir 1 dekade, ia menjadi pembantu presiden untuk urusan lancang dan lancung. Pratikno sebenarnya punya prestasi akademik mengesankan. Ia guru besar dengan penghargaan dari berbagai universitas mancanegara. Menempuh pendidikan di kampus-kampus ternama, Pratikno meminati bidang politik lokal dan desentralisasi, politik keuangan negara, serta kebijakan publik dan birokrasi. Pada bidang-bidang itu, ia tentu mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum. Namun, menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu, bahwa politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Ia menjerumuskan diri dalam urusan politik dengan P kecil, yakni bagaimana menjaga kekuasaan sang majikan. Liputan majalah ini menemukan Pratikno menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Pratikno diduga turut melobi Hakim Konstitusi sehingga anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang belum cukup umur bisa menjadi kandidat wakil presiden. Manuver politik Pratikno juga menyasar partai-partai agar bersedia menerima Gibran sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023, partai pendukung Prabowo punya jagoan masing-masing.
Dukungan itu buyar begitu Gibran cukup syarat menjadi calon wakil presiden. Apa yang dilakukan Pratikno jelas melampaui kewenangannya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara membatasi tugas dan fungsi Menteri Sekretaris Negara sebagai pembantu teknis Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada memang tugas melaksanakan fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden, tapi itu pun dibatasi peraturan dan perundang-undangan. Melobi Hakim Konstitusi agar membuka jalan politik bagi anak Presiden tentu bukan tugas lain dalam aturan itu. Membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi dalam koalisi pemilihan Presiden juga bukan tugas seorang Menteri Sekretaris Negara. Lobi dan manuver politik adalah tugas para politikus dalam mengkomunikasikan kepentingan untuk orang banyak. Apa yang dilakukan Pratikno bukan hanya tak patut, juga mengkhianati intelektualitasnya sendiri sebagai akademikus. Alih-alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembab dalam hasrat melanggengkan kekuasaan, ia justru menjadi operator mewujudkannya. Jokowi dan Pratikno pun menjadi duet maut yang saling membutuhkan. Jokowi mengandalkan Pratikno sebagai pelaksana tugas yang patuh tanpa reserve. Pratikno menikmati privilege sebagai tangan kanan Presiden. Seperti banyak pembantu Jokowi lain, Pratikno kemudian terjerat dalam jalinan kepatuhan menjalankan tugas Presiden, pragmatisme personal, dan kesempatan mempraktikkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian lama semakin tak terkontrol. Tak mengherankan jika nama Pratikno disebut dalam perkara korupsi pengadaan menara pemancar internet proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dito Aryo Tejo pada 2020 menjabat Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, sayap Partai Golkar, bertemu dengan kontraktor pemancar internet di ruang kerja Pratikno. Dari keterangan di pengadilan, para terdakwa perkara ini mengaku memberikan 27 miliar untuk Dito yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga agar menyetop pengusutan perkara ini di Kejaksaan Agung. Dito acap disebut sebagai Pratikno's boy karena menjadi menteri berkat campur tangannya, meski Golkar mengajukan calon lain. Jika kemunculan nama Pratikno dalam kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS itu membuatnya tersangkut karena menjadi perantara para aktor proyek, ia menurunkan derajat dirinya dari seorang rektor menjadi sekadar operator.